Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh. Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari batang malabiriku dimanapun berada. Saya Richard Ferdinand, penyiarta, kembali melanjutkan kebersamaan kita di part 2 di Nusantara Siang sekarang ya. Tanpa terasa kita sudah di hari terakhir, hari ke-20 di bulan April 2025. Kita berdoa semoga semuanya berjalan aman, lancar dan terkendali, dan Tuhan melancarkan semua aktivitas dan pekerjaan kita dan menjawab semua doa-doa kita. Nah, pagi hari ini sahabat budaya dalam obrolan lifestyle sudah hadir di studio kami. Beliau, saya Musapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya hari ini dengan sahabat baik kami, narasumber kami Ibu Norma Sita selaku analisis senior OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Betul Ibu ya? Betul sekali. Oke, terima kasih Ibu sudah boleh hadir di Pro 4 RRI Makassar siang hari ini. Nah, sahabat budaya hari ini kita akan membahas mengenai tema khusus Asta Cita. Ini pelestarian seni budaya. Tema besar kita hari ini adalah membangun budaya cerdas finansial perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya, mari langsung kita bertanya ke narasumber kita. Ibu mohon izin, saya enaknya panggil Ibu. Boleh Norma saja. Norma saja. Oke. Nah, sahabat budaya, ini generasi Kartini masa kini cerdas keuangan. Oke. Ya, mengapa begitu penting bagi wanita untuk melek keuangan terutama di era sekarang ini, Tabe, Ibu Norma? Iya. Kenapa penting? Tentu kalau kita lihat perkembangan yang terjadi saat ini, keuangan menjadi sesuatu yang utama ya saat ini ya, dan oleh karena utama tentu menjadi penting untuk kita pahami begitu. Kenapa wanita perlu mengetahui ya? Karena kita punya stigma bahwa
perempuan di rumah tangga itu adalah Menteri Keuangan. Betul sekali ya. Nah, mungkin sekarang ini kita juga melihat bahwa peran ganda dari perempuan atau wanita ini sudah sangat mendominan ya, mendominasi. Mau di tempat kerja atau di pelaku usaha, di sekolah-sekolah, hampir sebagian besar itu perempuan sudah lebih dari 50% di komunitasnya. Oleh karenanya ini yang menunjukkan bahwa berdasarkan data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia mencapai 54% pada tahun 2023. 54% Kalau kita, ya? Betul, kalau kita lihat di 2024, 2025, perkembangan itu menjadi lebih signifikan lagi ya. Nah, oleh karenanya ini menunjukkan bahwa dari separuh wanita kita ini turut mencari nafkah untuk membantu perekonomian baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga begitu. Nah, sehingga kemampuan untuk mengelola keuangan itu menjadi penting dipahami. Nah, belum lagi kalau kita lihat dari sisi penelitian WHO bahwa ternyata perempuan itu memiliki kemampuan hidupnya lebih lama dibanding laki-laki. Mungkin karena perempuan ini punya perencanaan yang cukup matang, yang cukup panjang dalam membersamai anak-anak misalnya, jadi keinginannya untuk hidup itu menjadi lebih panjang begitu. Dan oleh karenanya lagi-lagi karena ini perempuan yang memiliki kemampuan hidup lebih lama dibanding laki-laki menjadikan wanita itu memiliki atau menginginkan adanya dana pensiun di masa yang akan datang, dan lagi-lagi perencanaan keuangannya menjadi lebih dibutuhkan oleh kaum perempuan. Dan yang terakhir juga ternyata bahwa pengaruh perempuan untuk generasi muda itu menjadi sangat mendominasi juga. Mungkin bisa jadi karena ibu-ibunya banyak di rumah ya, membersamai anak-anak dari kecil hingga dewasa nanti. Banyak ibu-ibu yang menerapkan pengelolaan keuangannya dan menyampaikan kepada anak-anaknya mungkin itu menabung sejak dini, bagaimana menata keuangan, sehingga tentu peran wanita dalam pengelolaan keuangan itu menjadi sangat-sangat penting untuk dipahami begitu. Aduh, Menteri Keuangan ya. Betul sekali. Iya, dan memang itu betul loh, betul. Terjadi ya Pak ya. Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Nah, kemudian berbicara terkait dengan keuangan dan wanita, ya, ini satu paket sebenarnya, Bu, yang mohon izin. Iya. Nah, seperti apa literasi keuangan perempuan di Indonesia saat ini? Ya, OJK ini dari tahun ke tahun itu senantiasa melakukan survei. Kita melakukan survei itu untuk mengetahui sejauh mana sih tingkat pemahaman atau tingkat literasi di segmen-segmen yang sudah kami tentukan. Misalnya kepada segmen perempuan maupun ke segmen laki-laki. Nah, berdasarkan survei tersebut khususnya di tahun 2024 yang sudah dilakukan oleh OJK bersama BPS, tingkat literasi perempuan itu alhamdulillahnya lebih tinggi dibanding tingkat literasi laki-laki. Jadi perempuan itu tercatat ada di literasinya itu ada di angka 66,75%. Artinya dari 100 perempuan ada 67 perempuan yang sudah memahami nih bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menata keuangan, apa manfaat dan resiko dari produk atau layanan yang saya gunakan begitu. Banyak juga, Bu. Betul. 67%. Betul, dan ini mengalahkan dari indeks literasinya laki-laki. Kalau laki-laki ini tercatat 64%, artinya dari 100 orang laki-laki ini hanya 64% yang memahami produk atau layanan yang ada di lembaga jasa keuangan. Dan dari sisi inklusinya atau akses keuangannya juga perempuan masih lebih tinggi dibanding laki-laki. Jadi banyak dari kita akses keuangannya itu di angka 76%. Artinya dari 100 orang perempuan, 76 orang ini sudah memanfaatkan produk keuangan baik itu ada di perbankan atau di lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, oleh karenanya ini merupakan pencapaian yang sangat positif dan menjadi bukti bahwa perempuan Indonesia yang saat ini
ada, ini semakin sadar akan pentingnya perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan memanfaatkan layanan keuangan yang formal, tidak menggunakan layanan keuangan yang informal, betul, atau yang ilegal, yang nantinya akan membuat kita rugi di kemudian hari. Dan generasi wanita cerdas keuangan bukan lagi sekedar harapan atau angan-angan atau cita-cita ya Pak ya. Dan sekarang ini sudah menjadi kenyataan, khususnya kekuatan dalam mengelola keuangan itu menjadi terfokuskan untuk dipahami begitu. Oh iya. Iya, dan memang juga biasanya kalau kita lagi-lagi kalau ke pasar, berapa ini Bu? 20.000 langsung. Selesai begitu ya, langsung bayar Pak ya. Bayar. Kalau ya perempuan kan mereka ini nego dulu Pak, nego dulu. Ya, nah lanjut lagi nih Bu. Apakah OJK melihat adanya nilai-nilai budaya lokal, misalnya budaya kita orang Bugis Makassar ya, Toraja juga, yang berpotensi memperkuat kecerdasan finansial perempuan? Ya, tentu saja OJK melihat bahwa nilai-nilai budaya yang ada di Bugis, Makassar, Toraja, Mandar begitu ya Pak, dan suku budaya yang lainnya itu sangat berpengaruh pada wanita-wanita yang ada saat ini. Misalnya nilai-nilai budaya yang ada di Bugis, misalnya Sirina Pace begitu ya Pak ya. Jadi ada semangat gotong royong, wajib bertanggung jawab apapun yang sudah dilakukan, sehingga ketika misalnya berhutang ya saya akan wajib untuk mengembalikan dana yang saya pinjam begitu ya. Nah itu menjadikan wanita kita saat ini yang menerapkan nilai-nilai budaya itu akan bertanggung jawab terhadap apapun produk yang digunakan. Misalnya tadi untuk menambah modal usaha sudah menggunakan fasilitas KUR misalnya. Nah dengan nilai budaya yang saya pahami, yang saya terapkan, maka saya dengan penuh tanggung jawab akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya atas penambahan modal tersebut. Nah kalau dari sisi budaya Toraja misalnya ya Pak ya, Toraja itu kalau kita lihat kan ada adat-adat yang besar ya, yang menyerap rupiah yang cukup besar, misalnya Rambu Solo Pak. Rambu Solo itu ada nilai budaya yang bisa kita ambil di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana kita merencanakan keuangan yang matang untuk bisa melaksanakan pesta adat tersebut. Yang betul. Jumlahnya fantastis. Betul. Misalnya karena Rambu Solonya ini untuk nenek moyang kita yang kemarin beberapa tahun yang lalu baru saja meninggal begitu ya Pak ya. Berarti kita perlu mengadakan satu rumah tongkonan, kemudian bagaimana kita mengumpulkan sanak famili yang dari rantau begitu. Nah oleh karenanya dengan kemampuan wanita atau raja yang cukup hebat ini, perencanaan keuangannya menjadi lebih matang, pengelolaan keuangannya menjadi lebih hebat begitu. Nah, nilai-nilai budaya ini kami rasa ini yang akan menambah kecerdasan masyarakat kita, khususnya kaum perempuan dalam mengelola keuangan. Nah, oleh karenanya OJK melihat kearifan lokal ini bisa menjadi modal sosial untuk bisa mengembangkan literasi keuangan yang berbasis budaya seperti itu, Pak. Berarti maksudnya salah satu contoh tadi yang sudah Ibu Norma bilang bahwa mengenai wanita Toraja memang itu betul, maksudnya kerja keras mereka itu luar biasa ya, dan sisi positifnya adalah kita bisa belajar bahwa ternyata memang betul-betul mereka kalau bekerja berjuang itu targetnya misalnya 5 tahun untuk bikin acara ini, itu betul-betul jatuh bangun mati-matian betul ya. Betul, apapun akan saya upayakan. Dan dana yang saya terima dari usaha saya ini saya mau simpan nih. Betul. Untuk kebutuhan sehari-hari cukup seperti itu, tapi sisanya ini akan saya alokasikan untuk kebutuhan pesta tadi. Dan itu memang tidak main-main ya kalau. Betul. Oke, ya Ibu Norma kita jeda dulu, sahabat muda jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan membahas, ini menarik sekali ya, sangat menarik sekali supaya kita juga sama-sama punya pemahaman yang sama bahwa dunia sekarang ini kan dunia yang kompetisi ya. Betul. Nah, jadi kalau kita tidak maksudnya tidak pandai-pandai ya, pandai-pandai menjaga mata kita, menjaga hati kita dengan semua tawaran-tawaran, bisa saja terjun bebas itu. Betul sekali. Jangan kemana-mana sahabat baik, saat lagi kita akan kembali. Temenin kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan? Nah itu udah paham. Bentar kakak ambil tas belanja dulu ya. Kan nanti dikasih
Kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat, kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik, dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang. Iya, sahabat budaya memang kalau kita berbicara budaya itu kan dia sangat fleksibel sekali ya. Jadi di dalam budaya kita belajar bagaimana menyikapi hidup dengan bijaksana, dan di dalam budaya juga kita belajar bagaimana kehidupan seimbang, terutama berbicara mengenai keuangan. Itu juga kalau kita melihat secara lebih detail itu di dalam budaya-budaya di Indonesia, khususnya di budaya Sulawesi Selatan, itu juga sebenarnya sudah tercantum di dalamnya, Bu Norma ya. Betul. Oke. Nah, mari kita lanjutkan lagi sahabat budaya. Bagaimana OJK mengedukasi khususnya untuk kaum perempuan ini, khususnya generasi muda kita ya sekarang ya, yang apa-apa sedikit posting. Nah, terutama yang baru mulai bekerja atau yang baru saja mereka merintis karir mereka, mengenai begitu sangat pentingnya mengelola keuangan. Ya, kami di OJK tidak hanya mengedukasi dengan segmen anak muda saja. Iya. Kami menyasar pada semua segmen. Segmen prioritas kami ada pelaku UMKM, kemudian masyarakat di daerah terpencil, terdepan, terluar, dan tertinggal. Sentuhannya luas. Betul sekali. Kemudian kita juga menyasar sahabat difabel. Kemudian kita menyasar anak-anak pelajar, mahasiswa, pemuda, komunitas, profesional, dan semua segmen. Karena kami menganggap bahwa keuangan itu adalah sesuatu hal yang basic yang harus dipahami, karena ya seperti kita lihat kondisi sekarang ya, ke toilet pun di tempat umum kita harus bayar ya. Nah, kalau kita tidak pandai mengelola keuangan, maka sulitlah kita dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, berbicara mengenai kebutuhan, tentu semua orang itu wajib untuk bisa mengalokasikan dana yang dimiliki. Tadi kalau saya sampaikan bahwa kami menyasar pelajar, menyasar ibu rumah tangga, komunitas, sahabat difabel, dan lain sebagainya. Itu dalam upaya kami ingin memberikan edukasi bahwa dalam mengalokasikan dana itu tidak melihat usianya. Makin dini kita mengedukasi, maka makin mudah menerapkannya, karena kedisiplinan dalam mengelola keuangan itu menjadi kunci begitu. Nah, dalam hal mengelola keuangan, yang paling strategi yang paling bisa mungkin sahabat lakukan adalah menggunakan kata kunci 10, 20, 30, dan 40. 10, 20, 30, 40. Betul. Apa aja tuh 10, 20, 30, 40, betul. Nah, 10% itu kita alokasikan dari gaji yang kita miliki, misalnya teman-teman yang sudah bekerja ya, yang baru bekerja, untuk biaya kemanusiaan. Jadi 10% itu untuk biaya kemanusiaan. Contohnya zakat, infak, sedekah, berbagi,
bau ke tetangga, saudara, kaum duafa dan seterusnya. Alokasinya adalah 10%. 20-nya apa? 20-nya ini adalah 20% untuk porsi tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi. Betul. Jadi dari penghasilan yang kita miliki 20% itu kita sisihkan untuk kita tabung dan investasi. Jadi kalau konsep 20% ini jangan tunggu sisa, Pak. Karena kalau kita nunggu sisa biasanya enggak ada yang akan tersisa ya. Iya. Betul. Biasanya. Langsung habis biasanya, ya. Betul. Betul. Nah yang ketiga adalah 30%. 30% ini maksimal untuk porsi cicilan utang. Utang di tetangga, utang di KPR, utang kartu kredit, utang cicilan panci misalnya untuk ibu-ibu, kulkas dan seterusnya. Ini juga harus sudah diakumulasikan maksimal 30%. Dan yang terakhir adalah 40% untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, uang sekolah dan seterusnya. Nah, apalagi sekarang ini di era digital ya, Pak ya. Teknologi semakin berkembang, kita semua ini cenderung bergeser ke konsumtif. Betul. Era digital ini informasi-informasi adanya sale, adanya diskon itu sangat cepat untuk kita terima ya. Apalagi kalau ada musim-musimnya gitu. Betul, tanggal cantik, momen cantik, begitu ya Pak ya. Nah itu kan penawaran-penawaran menggiurkan masuk ya. Nah kalau kita tidak pandai lagi-lagi dalam mengelola keuangan, maka sudah pasti kita sulit untuk terhindar dari yang namanya gali lubang tutup lubang. Ini kayak lagu ya Pak ya. Betul. Nah untuk itu pendengar bahwa dalam mengelola keuangan kita wajib untuk disiplin dan perlu cermat serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena tidak semua produk atau layanan jasa keuangan itu cocok dengan kondisi keuangan kita begitu. Apalagi kalau kita mendapatkan penawaran-penawaran investasi yang sangat menggiurkan, kaya dengan cara instan. Nah, siapa yang tidak mau ya Pak di zaman sekarang ya. Tetapi apakah itu menguntungkan secara berkelanjutan? Tentu tidak. Ya, ada yang bertahan hanya 3 bulan, ada yang bertahan 6 bulan, ada yang paling lama 1 tahun, tapi setelah itu selesai buntung ya, yang member-member untung ternyata buntung. Betul sekali. Yang di awal dikasih keuntungan, wah menarik ini, tambah modal terus nih, jual motor untuk nambah modal, ternyata berikutnya sudah tidak terima apa yang diharapkan. Aset-aset semua melayang. Betul sekali. Oleh karenanya di era digital saat ini kalau dapat penawaran mohon untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu legal dan logiska penawaran tersebut. Oke. Nah ini cerita mengenai ini Bu, waktu pekan lalu kan saya sempat keluar daerah. Terus tiba-tiba ada di Facebook. Ada satu sosok lah gitu maksai kan logikanya akan mendapat biaya sekian tapi harus transfer dulu sekian, udah lagu lama ini. Betul. Ya kalau sahabat pendengar ini aware ya dengan modus-modus yang terjadi 5 tahun belakangan. Rata-rata investasi ilegal itu selalu menawarkan iming-iming yang cukup tinggi, kemudian menjamin dengan bahwa harga yang sangat fantastis. Betul sekali, keuntungan yang cukup tinggi. Yang kalau kita usaha ya Pak kena hujan, kena panas, belum tentu dapat keuntungan seperti itu. Nah ini ada orang yang tiba-tiba ujuk-ujuk datang menawarin itu ya. Nah dengan apalagi juga pada saat itu kondisi juga, kayaknya betul ya. Iya betul. Wah ada konser nih besok nih kayaknya butuh nih. Anak mau sekolah nih kayaknya butuh nih. Nah gitu ya Pak ya. Ternyata setelah dicoba dapat info itu ternyata investasi ilegal. Nah itu yang harus diwaspadai. Makanya waktu itu saya langsung sempat ke salah satu bank di depan. Saya kasih lihat Pak ini ini tuh Pak, langsung hapus aja, blokir kan itu udah penipuan itu. Sekali. Era digital ya Pak ya. Ada kemudahan tapi resikonya juga cukup luar biasa. Nah menyambung tadi yang sampaikan Bu Norma bahwa ternyata OJK juga ini ya peduli dengan sahabat-sahabat kita yang difabel ini ya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Sahabat difabel itu tidak bisa dikecualikan ya Pak dalam semua layanan ya, termasuk layanan keuangan. Mereka bagian juga dari betul sekali. Oleh karenanya kami di Otoritas Jasa Keuangan
ini juga telah menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK memberikan layanan yang sama kepada sahabat difabel. Gitu. Baik itu layanan misalnya ada akses jalan bagi teman-teman difabel, ada alat bantu untuk membaca bagi teman-teman difabel, begitu yang berkebutuhan khusus dan lain-lain sebagainya, dalam rangka memberikan layanan yang sama. Dengan masyarakat lainnya begitu. Kalau misalnya Ibu lihat tadi di depan kan kita juga punya ada tuh, maksudnya untuk sahabat difabel. Betul. Jalan masuk sebelum masuk ke lobi kan. Betul. Nah kantor kami pun sama Pak. Kami ramah difabel. Jadi sudah ada akses jalan untuk sahabat difabel. Oke. Setuju sekali, tapi yang Bu Norma bilang bahwa memang dari kecil itu memang orang tua itu memang setiap orang tua pasti kan sudah mengajar pada anak-anaknya. Makanya kami dari kecil tuh Bu nggak pernah dikasih uang jajan ke sekolah. Jadi sarapan di rumah. Betul. Makanya itu akhirnya terbawa ke saya. Jadi kalau lebih banyak bekal dari rumah dibandingkan dengan karena selain sehat, hemat juga sebenarnya. Betul. Hal itu masih saya lakukan Pak. Sama sampai sekarang juga saya. Jadi bawa bekal dari rumah. Lebih higienis ya Pak. Higienis. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya. Apa saja tips dari OJK ini supaya kami semua ya ini bisa mengelola keuangan dengan baik dan tentunya bisa manfaatkan akses layanan keuangan yang dari OJK ini sendiri. Iya. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kebutuhan Pak Richard dengan saya itu berbeda. Misalnya saya sudah punya 3 anak, jenjang pendidikan anak saya berbeda-beda, maka kebutuhannya akan berbeda. Namun sayangnya memang banyak orang yang melihat tetangga kok bisa seperti itu, saya tidak bisa ya. Nah ini yang harusnya perlu ditekan lagi nih. Nah jadi karena kebutuhan kita berbeda-beda, maka pengelolaan keuangan kita juga akan berbeda satu dengan yang lainnya begitu. Artinya ketika kita memiliki dana, kita tidak bisa mematok bahwa si A itu mengelola dananya kayak gini, saya akan mengelola dengan cara yang sama begitu, karena tujuan keuangan kita berbeda. Nah, oleh karenanya dalam pengelolaan keuangan yang pertama yang dilakukan adalah apa sih sebenarnya tujuan keuangan kita? Misalnya tadi, kalau misalnya anak saya akan lulus SD, berarti tujuan keuangan saya 1 tahun ke depan adalah saya harus menyediakan dana untuk kebutuhan anak saya mendaftar tingkat SMP begitu ya. Belum lagi kalau misalnya ada yang punya tujuan keuangannya 3 tahun ke depan anaknya akan dinikahkan. Atau ada yang 5 tahun ke depan berharap bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh misalnya. Nah tujuan keuangan itulah yang akan membantu kita dalam menentukan alokasi dana kita ini mau ditempatkan di porsi yang mana begitu. Dengan begitu kita akan jadi lebih disiplin dalam menempatkan dana-dana yang sudah kita miliki. Yang kedua adalah kenali kondisi keuangan. Nah, kalau biasanya umumnya kita melakukan pengecekan dari sisi kesehatan jasmani, maka dari sisi finansial itu juga wajib dilakukan. Apakah kesehatan keuangan kita ini sudah masuk dalam kategori demam, atau sudah masuk dalam kategori darurat, atau perlu masuk dulu di ruang ICU. Infus ya. Betul sekali. Ini menandakan bahwa kondisi kesehatan keuangan kita menjadi buruk di waktu-waktu tertentu. Kalau kita sudah tahu, maka upaya yang berikutnya yang dilakukan adalah melakukan pendataan kembali. Sebenarnya penghasilan saya sebulan itu berapa ya? Pengeluaran saya itu berapa ya? Itu berangkat dari catatan yang kita miliki. Kalau misalnya teman-teman yang punya penghasilan pasti setiap bulannya di tanggal 1 sampai dengan 5 itu akan masuk di rekening, maka itu akan mudah. Tapi untuk bagi pelaku UMKM misalnya itu kan belum tentu seperti itu ya. Berarti penghasilan harian itu harus dicatat secara disiplin untuk kita akumulasikan nih. Oh ternyata 1 bulan ini saya punya dana 5 juta. Dari 5 juta ini saya keluarkan, oh ternyata 6.500.000 saya keluarkan tiap bulan. Nah ini makanya sudah pantaslah bahwa ternyata keuangan saya ini sedang masuk dalam gawat darurat. Nah saya tidak bisa terhindar dari yang namanya pinjol ilegal. Saya tidak terhindar dari yang namanya
koperasi ilegal misalnya. Saya tidak terhindar dari pinjaman pada teman, saudara dan lain sebagainya karena memang ternyata banyak sekali pengeluaran saya dibanding pemasukan saya. Oke. Nah, berikutnya adalah dari pencatatan tak itu akan kelihatan apakah ternyata harta kita lebih besar dari pengeluaran atau tidak. Kalau misalnya kita menjadi tahu bahwa ternyata pengeluaran saya menjadi lebih besar, maka upaya berikutnya yang dilakukan adalah bulan depan pos-pos pengeluaran saya ini akan saya filter lagi nih. Yang ini saya tidak perlu lakukan lagi bulan depan dan seterusnya. Akhirnya kita dalam upaya untuk mencapai kondisi keuangan yang lebih sehat. Dan yang terakhir adalah kita lihat porsi pengeluaran kita ini lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Sudah jelas perbedaannya ya Pak ya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang dasar untuk dipenuhi dalam rangka melanjutkan hidup. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar. Misalnya untuk anak sekolah ya memang butuhnya seragam gitu ya Pak ya. Alat bantu pembelajaran entah itu buku, alat tulis dan seterusnya. Kalau kita yang sedang bekerja yang tidak bisa ditawar adalah pakaian, sepatu gitu ya. Ongkos transport dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau misalnya keinginan, contohnya nambah koleksi jam, koleksi sepatu, gitu ya Pak ya. Untuk ibu-ibu misalnya koleksi hijab dan seterusnya, inilah yang membuat kita cenderung lagi-lagi kesulitan dalam mengelola keuangan. Blow up-nya terlalu tinggi. Betul sekali. Apalagi sekarang yang tadi Pak. Tanggal-tanggal cantik, jam-jam cantik, selnya besar, wah mau nambah koleksi nih. Tiba-tiba ting tong, ada lagi nih yang baru datang lagi, pesan baru lagi. Betul. Oke, iya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih, Bu. Ini semakin menarik ini sahabat budaya ya. Apalagi yang namanya kompetisi kan tidak bisa kita hindari, Bu ya. Betul sekali. Lihat yang itu, kayaknya boleh deh, Oke. Nah, tapi kalau misalnya yang sudah disampaikan oleh Ibu Norman ini memang tidak bisa langsung membalikan telapak tangan Bu ya. Betul. Tapi memang harus ada kerja keras dari diri sendiri. Betul. Ya, untuk kalau memang sudah bilang sudah cukup, berarti harus cukup. Kalau bilang sampai di sini sudah tidak boleh lagi ini. Soalnya kalau terbuai terus nah ini bisa yang tadi Bu Norman ini IC ini udah menunggu. Betul. Nah, dengan semakin maraknya transaksi digital, akhirnya akan muncul juga berbagai tantangan baru dalam mengelola keuangan. Nah, menurut Ibu apa saja sebenarnya tantangan utama yang dihadapi oleh kembali lagi untuk kaum perempuan dalam mengelola keuangan di era digital ini? Yang tadi Ibu bilang bahwa ini kalau sudah sale tawaran nih naluri perempuan mau diizin buka lebih ini ya lebih atau mungkin lagi-lagi juga kayaknya boleh dasi baru bisa lah. Iya. Dalam era digital ini yang paling utama adalah kontrol diri ya Pak ya. Ini tidak melihat lagi gendernya, apakah dia perempuan ataupun laki-laki. Tapi umumnya memang perempuan itu lebih memperhatikan kebutuhan keinginan untuk tampil lebih menarik dengan outfit yang mentereng gitu ya Pak ya. Up to date ya. Betul sekali. Sekarang ini lagi hype tentang gamis model terbaru misalnya akhirnya belilah padahal sebenarnya itu tidak dibutuhkan di saat itu. Nah, di era digital ini yang menjadi tantangan adalah yang pertama keterbukaan terhadap beragam pilihan keuangan. Berbicara digital berarti umumnya kita semua sudah menggunakan smartphone ya Pak ya. Betul. Dengan merek-merek tertentu itu semuanya sudah bisa mengakses segala informasi termasuk mendownload aplikasi. Betul. Nah, karena era digital sekarang ini juga dimudahkan dari sisi layanan keuangan. Kita kenal sekarang ini ada yang namanya dompet digital Pak. Dompet digital betul. Dompet digital yang dulu kita harus bawa uang tunai nih di dalam dompet harus tebal-tebal gitu ya. Sekarang ini tinggal tap, tinggal scan itu kita sudah langsung bayar untuk bertransaksi barang. Betul sekali. Belum lagi juga ada yang namanya investasi online. Melalui pesan singkat baik itu WhatsApp, SMS, Telegram, ada penawaran-penawaran investasi yang mungkin kita terima hingga saat ini peer-to-peer lending atau sekarang kita kenal dengan namanya pinjaman daring. Nah, ini adalah kalau dulu
sulit untuk kita akses karena kecanggihan teknologi saat ini. Layanan keuangan itu sudah sangat mudah untuk kita akses. Ini yang memberikan kebebasan bagi kita untuk memilih nih berbagai instrumen keuangan. Namun sayangnya kebebasan ini juga menimbulkan kebingungan. Kalau kita gaptek nih Pak, tidak paham-paham banget gitu ya terhadap produk tersebut, akhirnya membuat kita merasa kesulitan dalam mengambil keputusan keuangan nih. Bingung juga. Betul. Ini kalau kondisi keuangan saya besar pasak daripada tiang, misalnya ya, investasi online ini cocok nggak ya dengan saya? Nah, ini yang membuat kita bingung. Penawaran terus masuk, informasi terus masuk, tapi ternyata kita tidak menggali informasi lebih jauh terkait hal tersebut. Nah, ini yang kendala yang pertama. Yang kedua adalah kecenderungan kita yang bersifat konsumtif. Yang biasanya mungkin target kita adalah bagaimana saya menghasilkan sesuatu dari usaha yang saya miliki. Tapi sekarang karena kemudahan informasi tadi, tanggal cantik ada sale, jam cantik ada sale, momen-momen perayaan tertentu ada sale, misalnya baru lewat ini ada Lebaran, ada Valentine, ada hari raya agama lain dan seterusnya. Itu kan penawaran banyak masuk ya yang menarik. Nah, kalau misalnya kita lihat saat ini orang cenderung konsumtif, maka ini yang membuat kita lagi-lagi akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan utama kita. Begitu ya Pak ya. Nah, itu kendala di era digital. Yang ketiga adalah manajemen uang digitalnya yang menjadi tantangan tersendiri. Terkadang kita mengisi di e-wallet kita itu 100.000, 500.000, 1 juta gitu ya. Kemudian dompet digital kita ini kita bagikan kepada pihak lain. Misalnya kita pakai tap cash begitu ya Pak ya. Ini juga tidak terkontrol nih penggunaannya, entah itu beli di supermarket dekat rumah, tap. Padahal sebenarnya pengeluaran itu tidak perlu. Nah, apalagi kalau misalnya kita juga memberikan akses untuk dompet digital kita kepada orang lain, ini menjadi hal yang agak sulit untuk dikontrol. Nah, oleh karenanya dengan kemudahan akses, misalnya kredit digital, kartu kredit, pinjaman online dan pay later, betul. Ada yang menggunakan Shopee pay later, Tokopedia pay letternya, Bukalapak, Blibli dan seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan generasi muda saat ini merasa pengelolaan keuangan ini menjadi hal yang tidak perlu untuk diperhatikan. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan kembali bahwa kebiasaan konsumtif kita ini tidak berdampak baik pada kehidupan kita yang akan datang, begitu ya. Semuanya akan tiba pada masanya bahwa kita sadar udah terlambat. Betul, kita akan terjerat dengan pinjol ilegal, investasi ilegal, gali lubang tutup lubang, ketemu dengan yang namanya rentenir dan seterusnya, karena pengaruh-pengaruh informasi yang memang membuat kita sisi konsumtif kita menjadi lebih besar untuk kita penuhi begitu. Oke. Bu, kita jeda 1 menit lagi ya. Oleh, Pak. Sahabat budaya jangan kemana-mana, semakin menarik nanti kita sudah ada di sesi ketiga. Oke, sesaat lagi. Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru. Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak.
Kementerian Agama karena sekarang travel umroh juga banyak sekali menawarkan skema-skema pembiayaan untuk umroh, tapi ternyata jamaahnya tidak berangkat kan. Nah, ini juga harus diwaspadai. Ketika ada kasus-kasus seperti itu, silakan saja nanti dilaporkan kepada Satgas Pasti. Kemudian ada Kementerian Informatika, kemudian Kementerian Pendidikan, dan beberapa kementerian lainnya yang memang diamanahkan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan ilegal di sektor keuangan. Nah, di tahun 2025 ini Satgas Pasti oleh OJK itu meluncurkan namanya Indonesia Anti Scam Center. Ini produk baru lagi Bu ya? Betul, IASC. Jadi IASC ini adalah salah satu media untuk masyarakat kita mengadukan dalam hal dapat penawaran investasi. Kapan dan di mana saja? Betul. Ini bisa diakses di mana saja melalui handphone yang kita miliki. Tinggal masuk ke websitenya iasc.ojk.go.id, buat pelaporan. Semakin cepat kita melaporkan, maka dana yang kita yang sudah setorkan, terlanjur itu itu makin cepat bisa dikembalikan. Tapi kalau misalnya lambat untuk kita laporkan, lagi-lagi inovasi. Penjahat lebih canggih ya Pak ya. Kalau kita lalai atau lambat melaporkan, dana kita sudah bisa dialirkan kemana-mana dan itu agak susah untuk dikembalikan kembali. Betul. Tapi kalau masih tertampung pada rekening si itu, si pelaku itu, nah insya Allah itu dananya langsung terblokir dan akan dikembalikan kepada korban. Lalu bagaimana, apa program atau pendekatan yang dilakukan OJK di Sulawesi Selatan untuk mendorong inklusi keuangan perempuan khususnya berkaitan di sektor seni dan budaya lokal? Oh, berarti seni dan budaya lokal juga ini dilirik juga OJK? Iya, sangat Pak. Jadi OJK sendiri itu mengusung tema-tema lokal dalam pelaksanaan program kerjanya. Kami memiliki program yang namanya Layarku. Kita tahu Bugis Makassar itu pelaut ulung ya Pak ya. Nah, kami mengusung program namanya Layarku yang tetap konten budaya Bu, betul, yang lokal kita panjangkan menjadi layanan literasi dan inklusi keuangan ke daerahku. Cantik betul. Karena kami menelusuri semua kabupaten kota yang ada di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Berharap bahwa edukasi yang kami lakukan ini bisa menambah pengetahuan masyarakat dalam mengelola keuangan sehingga bisa terhindar yang namanya investasi ilegal. Dan kami juga memiliki tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD serta forum komunikasi industri jasa keuangan. Pada TPAKD dan FKIJK ini menjadi wadah kami dalam berkolaborasi. Tidak hanya OJK berjalan sendiri, tetapi dengan pelaku usaha jasa keuangan, dengan pemerintah, dengan kementerian atau lembaga lain dalam rangka meningkatkan dan kemudahan layanan akses keuangan, mau itu tabungan, fasilitas kredit, penjaminan, asuransi dan lain-lain sebagainya, yang tadinya masyarakat kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, akhirnya menjadi lebih paham dengan adanya TPAKD ini. Dan kita juga punya program namanya peningkatan literasi keuangan syariah melalui program Si Cantik. Si Cantik ini adalah sahabat ibu cakap literasi keuangan syariah. Jadi kita mau semua masyarakat kita juga mulai melihat bahwa keuangan syariah ini juga salah satu yang menarik untuk dipahami dan digunakan layanannya. Iya, tidak jauh-jauh dari dunia wanita Bu ya. Betul sekali. Cantik apa tadi Bu? Cantik apa tadi? Si Cantik adalah kepanjangannya adalah si sahabat ibu cakap literasi keuangan syariah. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak kita sudah bersama dengan OJK. Tapi supaya biar lebih lengkap lagi, nah mungkin ada closing statement boleh Ibu? Iya. Sebagai closing statement saya tentu kepada perempuan cerdas masa kini ya, karena ini di ujung April. Betul. Hari Kartini betul. Sebagai perempuan cerdas keuangan kita tidak hanya dituntut untuk pandai mengelola keuangan, tetapi juga dituntut untuk bijak dalam memilih akses layanan keuangan yang ada.
Di tengah maraknya penawaran produk keuangan yang terlihat menarik, namun seringkali tidak jelas asal-usulnya, legalitasnya, maka kita harus selalu waspada dan jangan tergiur dengan janji manis di awal yang mungkin justru itu tidak masuk akal. Betul. Dan pastikan setiap layanan keuangan yang kita gunakan terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan yang pasti dan utama adalah 2L, 2L. legal dan logis. Oh iya, legal dan logis, betul. Ingat, keputusan finansial hari ini akan menentukan keamanan kita di masa yang akan datang. Dan jika menemukan penawaran mencurigakan atau menjadi korban kejahatan digital, jangan diam, segera laporkan sehingga penyelamatan itu bisa segera diupayakan untuk dilakukan. Dan yang paling penting adalah karena perempuan cerdas bukan hanya yang pandai menghasilkan uang, tetapi juga harus mampu melindungi diri dan orang-orang tercinta dari resiko keuangan. Dan kalau misalnya sahabat pendengar ini punya masalah, silakan saja nanti berkunjung ke kantor kami atau bisa WhatsApp OJK di 081 157 157 157 untuk mengetahui apakah perusahaan itu terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Ya, karena tadi Ibu Norma juga sudah mengatakan dunia wanita ya. Untuk semua perempuan di Indonesia selamat Hari Kartini ya. Semoga semakin cerdas yang tadi sudah sampaikan, bukan cuma untuk ini tapi untuk kita semua ya, supaya lebih aware lagi ya. Lebih teliti lagi ketika ada sesuatu yang tidak ganjil atau tidak masuk akal. Nah, langsung secepatnya laporin ke OJK, pada saat itu juga langsung ditindaklanjuti. Ibu Norma, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Merdeka, maju terus untuk OJK kita ya. Terima kasih. Mengayomi kita semua bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bu Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.